Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Putri Nurfika Maulina, kelas 12 Rekayasa Perangkat Lunak 2 siswa SMK Budi Bakti Ciwidey. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, saya akan mencoba memaparkan perancangan dan aplikasi yang telah saya kembangkan, yaitu aplikasi Kasir Cafe, White Flower Cafe berbasis objek, untuk mengikuti kegiatan uji kompetensi keahlian tahun ajaran 2023-2024. Baik, di sini ada perancangan basis data. Perancangan basis data terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama itu ada UML, Unified Modeling Language. Yang kedua itu ada ERD, Entity Relationship Diagram. Yang ketiga itu ada DFD, Data Flow Diagram, yang dimulai dari level 0 atau konteks, level 1 dan level 2. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada flowchart. Tahapan pertama itu UML, Unified Modeling Language, adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. UML sendiri terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama itu ada use case. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Yang pertama itu ada super admin. Super admin dapat mengakses login, CRUD user, CRUD order transaksi, CRUD laporan, CRUD struct, CRUD lever, CRUD menu, dan CRUD riwayat log transaksi. Yang kedua itu ada admin. Admin dapat mengakses login, CRUD user, dan CRUD riwayat log transaksi. Yang ketiga itu ada manager. Manager dapat mengakses login, kemudian CRUD laporan, CRUD menu, dan yang terakhir itu ada CRUD riwayat log transaksi. Juga yang terakhir itu ada kasir. Kasir dapat mengakses login, kemudian dapat mengakses CRUD order transaksi, dapat mengakses juga CRUD laporan, dan yang terakhir ada CRUD riwayat log transaksi. Selanjutnya yang kedua itu ada diagram activity. Diagram activity adalah diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Baik, di sini ada diagramnya. Yang pertama itu ada super admin. Jika super admin melakukan login, maka di sistem akan menampilkan tampilan utama super admin. Kemudian jika super admin mengelola data pengguna, maka di sistem akan menampilkan form pengguna. Selanjutnya, jika super admin mengelola menu, maka di sistem akan menampilkan form menu. Kemudian selanjutnya, jika super admin menerima order dan transaksi, maka di sistem akan menampilkan form order transaksi. Selanjutnya, jika super admin melihat riwayat log transaksi, maka di sistem akan menampilkan riwayat log transaksi. Kemudian, jika super admin melakukan cetak struk, maka di sistem juga akan menampilkan form cetak struk. Kemudian, jika super admin melihat laporan, maka di sistem akan menampilkan form laporan. Ketika kegiatannya sudah selesai, maka super admin dapat logout. Yang kedua itu ada admin. Jika admin melakukan login, maka di sistem akan menampilkan tampilan utama admin. Kemudian, jika admin mengelola data pengguna dan mengelola transaksi, maka di sistem akan menampilkan form user, juga menampilkan log transaksi. Jika kegiatannya sudah selesai, maka admin dapat logout. Selanjutnya, di sini ada manager. Jika manajer melakukan login, maka di sistem akan menampilkan tampilan utama manajer. Kemudian, jika manajer mengelola data menu dan data laporan, maka di sistem akan menampilkan form menu juga form laporan. Jika manajer melihat aktivitas log transaksi, maka di sistem dapat menampilkan log transaksi, menampilkan menu, menampilkan laporan transaksi. Jika manajer sudah beres dengan kegiatannya, maka manajer dapat logout. Kemudian yang terakhir di sini ada kasir. Jika kasir melakukan login, maka sistem dapat menampilkan tampilan utama kasir. Kemudian jika kasir mengelola transaksi, maka sistem dapat menampilkan transaksi. Jika kasir mengelola laporan transaksi,
maka sistem dapat menampilkan laporan transaksi. Kemudian, jika pelanggan memesan, kasir akan melakukan transaksi. Kemudian, kasir akan mencetak struk, maka di sistem akan menampilkan struk. Selanjutnya, pelanggan akan membayar, maka kasir akan menerima pembayaran. Kemudian, pelanggan akan diberikan struk. Selanjutnya, jika kasir melihat catatan transaksi, maka di sistem akan menampilkan catatan transaksi. Jika kegiatannya sudah selesai, maka kasir dapat logout. Selanjutnya yaitu diagram kelas. Diagram kelas adalah salah satu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan detail struktur dengan jelas. Diagram kelas ini terdapat entitas, atribut, CRUD, dan juga alur untuk relasi. Yang pertama itu entitas user. Di dalamnya terdapat atribut ID user, username, password, nama user, dan ID level. Juga terdapat CRUD baru, update, simpan, hapus, cancel, edit, dan edit. Selanjutnya yaitu entitas level. Terdapat atribut ID level dan nama level. Kemudian terdapat CRUD baru, update, simpan, hapus, edit, dan cancel edit. Selanjutnya yaitu entitas transaksi. Di dalamnya terdapat atribut ID transaksi, ID user, ID order, tanggal, dan total bayar. Kemudian juga ada CRUD cari, riset, dan bayar. Selanjutnya detail order. Di dalam detail order terdapat atribut ID detail order, ID order, ID menu, keterangan, dan status detail order. Juga terdapat CRUD cari dan pesan. Selanjutnya yaitu entitas order. Di dalamnya terdapat atribut ID order, nomor meja, tanggal, ID user, keterangan, dan status order. Juga terdapat CRUD cari dan pesan. Dan yang terakhir itu ada entitas menu. Terdapat atribut ID menu, nama menu, harga, dan status menu. Yang dimana CRUD-nya ada baru, update, simpan, hapus, edit, dan cancel edit. Selanjutnya tahapan kedua itu ada ERD, Entity Relationship Diagram, atau diagram hubungan entitas adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Berikut merupakan simbol-simbol ERD, tetapi saya hanya menggunakan beberapa saja. Yang pertama itu ada entity, yang kedua ada relationship, dan yang ketiga ada atribut komposit. Berikut merupakan diagram ERD. Yang pertama itu ada user. Satu user dapat mengelola satu level. Satu user dapat mengelola banyak transaksi, dan banyak transaksi dapat mengelola banyak order. Kemudian banyak order dapat memiliki banyak detail order. Juga satu user dapat memiliki banyak detail order. Kemudian banyak detail order dapat memiliki satu menu. Selanjutnya tahapan ketiga itu ada DFD atau Data Flow Diagram. Adalah alur data yang digunakan dalam perancangan sistem. Berikut merupakan simbol-simbol DFD. Yang pertama itu ada lingkaran, merupakan proses menunjukkan transformasi dari masukan menjadi keluaran. Dan yang kedua itu ada entitas eksternal, di mana entitas tersebut berkomunikasi dengan sistem. Yang ketiga itu ada penyimpanan, menunjukkan penyimpanan dalam sebuah database. Dan yang terakhir itu ada aliran, menggambarkan aliran data yang masuk ke proses atau keluar dari suatu proses. Berikut merupakan DFD level 0. DFD level 0 memiliki satu proses dan memiliki 4 entitas. Yang pertama itu ada super admin, admin, manager, dan yang terakhir kasir. Kemudian di sini ada DFD level 1. Dari DFD level 0 tadi dipecah lagi menjadi DFD level 1. Tetapi di sini saya tidak akan menjelaskannya karena di DFD level 2 itu lebih detailnya lagi.
Dan di sini di FD level 1 saya gunakan menjadi 2 slide karena tidak cukup. Dan ini slide keduanya. Selanjutnya yaitu DFD level 2. DFD level 2 memiliki satu proses dan beberapa entitas. Yang pertama itu ada superadmin. Jika superadmin memasukkan nama dan kata sandi, maka proses dapat mengeluarkan notifikasi masuk dan info kata sandi. Yang kedua itu admin. Jika admin memasukkan nama dan kata sandi, maka proses akan mengeluarkan notifikasi masuk dan info kata sandi. Selanjutnya, jika manajer memasukkan nama dan kata sandi, maka proses akan mengeluarkan notifikasi masuk dan info kata sandi. Dan yang terakhir itu, jika kasir memasukkan nama dan kata sandi, maka proses akan mengeluarkan notifikasi masuk dan info kata sandi. Selanjutnya, di 2.2, CRUD level hanya dapat diakses oleh superadmin, yang dimana CRUD-nya terdapat baru simpan, edit, hapus, update, cancel, lihat, dan logout yang terdapat dalam form level. Kemudian, 3.2 itu ada CRUD user, yang dimana dapat diakses oleh superadmin dan admin yang diambil dari form user. Selanjutnya yaitu CRUD menu, dapat diakses oleh superadmin dan admin yang dapat diakses dalam form menu. Selanjutnya, CRUD order transaksi dapat diakses oleh superadmin dan kasir yang diambil dari form order transaksi. Selanjutnya, 6.2 yaitu laporan bisa diakses oleh superadmin yang diambil dari pembayaran. Kemudian, form cetak struk dapat diakses oleh superadmin dan kasir yang diambil dari struk. Selanjutnya yaitu data transaksi dapat diakses oleh superadmin, manajer, dan kasir yang diambil dari riwayat log transaksi. Kemudian, keluar dapat diakses oleh semuanya. Jika kegiatannya sudah selesai, maka tiap hak akses yang masuk dapat keluar. Dan yang terakhir itu ada tutup aplikasi. Semuanya juga dapat diakses oleh semua hak akses. Jika kegiatannya sudah selesai, maka aplikasi dapat ditutup oleh keempatnya, yaitu superadmin, admin, manajer, dan kasir. Tahapan yang terakhir yaitu flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Berikut merupakan flowchart. Pertama itu mulai, kemudian login. Setelah login, harus memasukkan username dan password. Jika username dan password tidak valid, maka akan kembali lagi ke halaman login. Tetapi jika valid, maka akan masuk ke halaman selanjutnya. Jika yang mengakses itu superadmin, maka superadmin dapat mengakses CRUD user, CRUD order transaksi, CRUD menu, CRUD level, riwayat log transaksi, cetak struk, dan laporan. Dan yang kedua, jika yang mengakses itu admin, maka admin dapat mengakses CRUD user dan riwayat log transaksi. Selanjutnya, jika yang masuk itu adalah manajer, maka manajer dapat mengakses CRUD menu, riwayat log transaksi, dan juga laporan. Dan yang terakhir, jika yang mengakses itu adalah kasir, maka kasir dapat mengakses CRUD order transaksi, riwayat log transaksi, dan juga laporan. Setelah semuanya kegiatan selesai, maka hak akses dapat logout dan selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mendownload dan menginstal SAP. Pertama itu kalian masuk ke dalam Chrome, kemudian ketik SAP. Setelah ada gambar seperti ini, bisa kalian download atau mengunduhnya. Selanjutnya, lakukan instalasi setelah Anda selesai mengunduh. Selama proses instalasi, mungkin Anda akan melihat pesan yang menanyakan apakah Anda yakin akan menginstalnya. Silakan tekan yes untuk melanjutkan instalasi. Selanjutnya, jika ada gambar seperti ini,
klik saja tombol Next. Pada tampilan selanjutnya, akan muncul pilihan mengenai komponen mana dari SAM yang ingin dan tidak ingin Anda install. Beberapa pilihan seperti Apache dan PHP adalah bagian penting untuk menjalankan website dan akan otomatis diinstal. Silakan centang MySQL dan PHP MyAdmin. Untuk pilihan lainnya biarkan saja. Berikut merupakan gambarnya. Kemudian Next. Berikutnya, silakan pilih folder tujuan di mana SAM ingin Anda install. Contohnya, di direktori C SAM. Kemudian Next. Pada halaman selanjutnya, akan ada pilihan apakah Anda ingin menginstal Bitnami untuk SAM, di mana nantinya dapat Anda gunakan untuk install WordPress, Drupal, dan Joomla secara otomatis. Berikut merupakan gambarnya. Pada langkah ini, proses instalasi SAM akan dimulai. Silakan klik tombol Next. Setelah berhasil diinstal, akan muncul notifikasi untuk langsung menjalankan kontrol panel. Silakan klik Finish. Selanjutnya, kita jalankan SAM-nya. Nah, di sini Apache dan MySQL-nya kita klik Start-kan. Ya, seperti ini. Nah, jika sudah berwarna hijau seperti ini, berarti tandanya sudah jalan. Kemudian kita buka aplikasi NetBeans-nya. Saya akan menjelaskan cara mengimport proyek kita ke dalam NetBeans ini. Pertama itu kita klik File, kemudian Open Project. Mohon maaf, agak lama. Nah, selanjutnya kita cari proyek kita itu disimpan di mana. Saya simpan di sini, kemudian di D, kemudian untuk mencari proyek Java, pastikan ada icon copy berwarna orange seperti ini. Kemudian kita klik proyeknya dan kita open project. Mohon maaf, di sini agak lama. Nah, di sini sudah ada aplikasinya. Selanjutnya kita coba jalankan aplikasinya. Mohon maaf, mungkin agak lama ya saat menjalankannya. Sudah jalan. Nah, di sini kita memasukkan username dan passwordnya. Saya akan mulai dari super admin.
Super admin. Di sini dapat dilihat password kita sudah benar apa belum. Kemudian masuk. Nah, ini merupakan tampilan super admin, halaman utama super admin, di mana super admin ini dapat mengakses semua tombol-tombol yang terdapat di sini. Yang pertama itu ada data masuk terdapat menu. Ya, ini merupakan menu-menunya. Kita akan coba buat yang baru. ID menunya MS12. Nama menunya lemon. Harganya 10.000. Statusnya di sini ada tersedia atau kosong. Kita coba tersedia. Kemudian simpan. Data berhasil disimpan dan akan masuk di tabel ini. Kemudian kita coba update atau edit. Nah, kita klik dulu menu yang ada pada tabel ini, kemudian edit. Nah, maka di sini akan langsung aktif. Kita ubah status menunya menjadi kosong. Baik, kemudian perbarui. Yes. Nah, maka di status menu ini yang tadinya tersedia menjadi kosong. Kemudian kita coba hapus menunya. Klik dulu. Setelah itu, klik hapus. Yes. Oke, data berhasil dihapus. Selanjutnya di sini ada level, di mana level ini terdapat 4 hak akses. Yang pertama itu ada super admin, admin, manajer, dan kasir. Di sini juga dapat menambahkan, mengedit, menghapus, memperbarui, dan menyimpan. Oke, selanjutnya kita ke tabel pengguna, di mana ini merupakan petugas-petugasnya. Nah, di sini kita coba buat yang baru. ID usernya misal US05. Username-nya di situ ada super admin, admin, manajer, dan kasir. Saya mencoba memilih kasir. Masukkan passwordnya. Nama usernya misal Putri. Nah, di sini ada tingkat-tingkatnya. Super admin itu nomor 1, admin nomor 2, manajer nomor 3, dan kasir nomor 4. Di sini saya memilih kasir. Maka di levelnya kita pilih nomor 4 dan otomatis di sini ada namanya kasir. Baik, kita simpan. Setelah itu kita coba perbarui. Kita perbarui namanya saja ya, menjadi Putra. Oke, simpan, edit. Nah, data berhasil diubah. Sini namanya menjadi Putra. Kemudian kita coba hapus. Yes. Data berhasil dihapus dan terhapus di tabelnya. Oke, selanjutnya kita coba memesan dan transaksi. Nah, di sini silakan pilih makanan. Oke. Nah, di sini ini merupakan tabel menunya. Kita diharapkan untuk memilih dulu menunya. Contoh saya memesan americano. Nah, di sini ada statusnya di tempat atau dibawa pulang. Misal kita bawa pulang, nah nomor meja ini tidak dapat terisi. Kita coba dulu di tempat, isi dulu jumlah pesannya misal 2, nomor mejanya nomor 1. Coba pesan sekarang. Pesanan berhasil diinput. Nah, untuk melakukan transaksi, kita coba cari dulu ID ordernya, maka akan muncul di tabel ini, ID order yang tadi. Nah, yang ini. Kita coba ORD strip 0556. Nah, di sini muncul ya. Oke. Kita coba bayar dengan uang pas. Nah, di sini kembalinya Rp0 karena kita membayarnya pas.
Lalu kita coba bayarnya lebih, 50.000, maka ada kembalian 10.000. Terus kita coba bayar 30.000, jumlah uang kurang. Nah, kita coba isi memakai huruf. Nah, di sini tidak bisa ya, inputan, maka ada notifikasi inputan harus angka. Kita coba bayar uang pas saja ya, 40.000, maka kembalinya 0. Nah, di sini jika kegiatannya di sini kita salah, maka kita bisa meresetnya. Oke, di sini sudah ya, kita coba bayar. Ya, transaksi berhasil. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba mencetak struk ya, teman-teman. Nah, di sini kita memasukkan dulu input, kita menginput dulu ID transaksinya. Kita coba nomor 8. Cetak. Nah, berikut merupakan tampilan struk pembayarannya. Oke, selanjutnya kita coba lihat laporannya. Mohon maaf, agak lama juga. Nah, ini merupakan tampilan laporannya. Di sini laporan ini dimulai dari laporan pertama transaksi sampai transaksi hari ini. Nah, di sini juga ada riwayat log transaksinya. Nah, di filtering ini kita dapat mencari, misal kita mau cari yang tanggal 6. Nah, ini merupakan yang tanggal 6. Dan ini tampilannya ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada perlu bantuan. Ini merupakan tampilannya. Di sini ada nomor WA-nya, IG-nya, dan Facebook-nya. Selanjutnya ini tentang restorannya. Aplikasi kasir kafe mampu menyederhanakan operasional dan mengontrol penjualan. Oke, mungkin segitu saja tombol-tombolnya yang dapat diakses di super admin ini. Kemudian jika kegiatannya sudah selesai, kita dapat logout atau tutup aplikasinya. Nah, jika kita logout, maka kita akan kembali lagi ke tampilan login tadi. Tapi jika kita tutup aplikasinya, maka aplikasi ini akan tertutup. Kita coba logout dulu ya. Nah, di sini bisa logout yang ini atau di bar menu ini. Oke, logout. Mungkin ingin keluar? Yes. Nah, kita masuk lagi ke tampilan login ini. Kita coba yang kedua, itu ada admin. Maaf salah. Admin. Oh iya, kita coba dulu bikin password itu salah ya teman-teman. Masuk. Nah, username dan password tidak terdaftar. Oke, kita coba ulang dengan username dan password yang benar. Oke, nah, ini merupakan tampilan admin di mana hanya dapat mengakses log transaksi, perlu bantuan, melihat bantuan, melihat tentang kami, dan juga pengguna. Oke. Selanjutnya kita masuk ke manajer. Oke, masuk. Nah, ini merupakan tampilan dari manajer, di mana manajer dapat mengakses
menu, log transaksi, dan melihat laporan. Bantuan dan tentang kami ini bisa diakses oleh semuanya. Oke, yang terakhir. Oke, kita coba kasir. Nah, ini merupakan tampilan dari kasir, di mana kasir dapat mengakses log transaksi, bantuan tentang kami, pesanan, dan bisa juga melihat laporan, juga dapat mencetak struk. Baik, mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Bila ada kata yang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.